Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syedul Muhaid. Di sini saya akan menjelaskan eh, script program dari aplikasi yang saya buat untuk UAS Framework, yaitu judulnya adalah Program Pengolah Data Proses BBN1 di CV Trijaya Makmur. Oke, kita langsung ke aplikasinya. Nah, di dashboardnya pertama kali ngeakses root itu akan muncul portal. Gitu. Di dalam portal di sini hanya ada ini tulisan welcome to portal, lalu ada button untuk login, juga di atas juga ada untuk login. Nah, di bawahnya itu untuk menghitung estimasi biaya proses. Kita tinggal pilih wilayah yang mana. Lalu jumlahnya itu ada berapa? Misalkan jumlah tipenya berdasarkan faktor. Misalkan ada 4 jenis tipe yang berbeda gitu. Oke, lalu kirim. Nah, di sini silakan masukkan 4 kendaraan, tipe kendaraannya, dan jumlahnya. Oke, ini saya misalkan. Lalu di submit. Nah, setelah di submit nanti akan muncul ada proses perhitungan, yaitu jumlah total per tipe, lalu ke bawahnya itu total seluruhnya untuk 13 faktur. Totalnya 61.544.900. Nah, lalu untuk biaya prosesnya itu karena wilayahnya Pelabuhan Ratu itu adalah 1.150 dikali jumlah fakturnya itu ada 13. Nah, maka totalnya adalah 14.950.000. Tuh, lalu total biaya itu penjumlahan dari total dan juga biaya prosesnya. Oke, lalu di sini itu bisa di print. Oke, tinggal pilih print. Nah, lalu klik OK. Nah, ini langsung jadi PDF. Oke, ini jadi PDF. Oke, itu untuk hitung estimasi biaya prosesnya. Oke, kita kembali ke root. Oke, nah untuk melakukan olah data oleh admin dan operator, kita ada dua user, admin dan operator, itu harus login terlebih dahulu. Oke, kita login terlebih dahulu. Lalu masukkan emailnya. Oke, saya menggunakan yang admin. Oke, lalu akan nge-redirect ke dashboard admin. Oke, di sini di dashboard admin itu berisi informasi singkat dari seluruh isi datanya. Oke, ini ada tanggal hari ini, lalu jumlah tagihan, total ada 6 tagihan. Lalu jumlah notis itu ada 23. Lalu wilayahnya 2, itu Cianjur dan Pelabuhan Ratu. Lalu di bawahnya itu ada data terbaru dari setiap tabel. Ini tabel tagihan, lalu tabel notis, tabel wilayah. Ketika diklik lead more itu akan masuk ke tabelnya. Oke, seperti itu. Oke, kita kembali ke dashboard. Oke, itu isi dashboard. Nah, lalu di bawah dashboard itu ada hitung notis. Ini sama kayak yang tadi. Itu jadi si hitung notis itu bisa diakses untuk semua user, untuk admin, operator, juga guest itu. Tanpa login pun itu bisa. Oke, ini masih sama. Misalkan jumlahnya 7. Nah, maka ada 7 form. Tuh, ini tinggal diisi. Oke, itu hitung notis.
Lalu di admin, khusus di admin itu ada manajemen user. Oke, manajemen user ini untuk menambah user baru dan menghapus user yang sudah ada. Dan ini tinggal klik tambah data. Lalu masukkan user baru. Lalu level akunnya dipilih apakah ini akan jadi user admin atau user operator. Lalu passwordnya. Oke, lalu klik simpan. Nah, maka akan otomatis nambah user barunya. Oke, itu untuk manajemen user. Oke, sampai di sini saya akan menjelaskan dulu scriptnya. Kita ke root dulu. Nah, di sini untuk yang tadi yang root itu masuk ke konten controller, lalu fungsinya fungsi portal. Gitu. Nah, fungsi portal, nah ini di sini akan dikirimkan ke portal.blade.php gitu. Di research, nah portal. Nah ini akan kirimkan nanti ke sini. Nanti di webnya yang akan tampil adalah yang ini, portal Blade. Oke, lalu untuk hitung notice, oke, lalu ketika menulis home di atas itu akan otomatis ngeredirect ke admin. Nah, lalu di admin, nah admin ketika mengakses admin itu akan menampilkan home controller dengan fungsi index. Nah, tetapi di sini sudah ada autentikasi. Jadi ketika belum login itu tidak akan bisa mengakses. Akan diredirect kembali ke home, ke root gitu. Jadi ketika belum login sedang lalu mengakses admin di atas di linknya itu tidak akan bisa masuk dan akan meredirect kembali ke rootnya. Kayak gitu. Jadi di admin itu di home controller index. Nah, di fungsi index gitu. Sini mengambil data dari database untuk tabel wilayah, tabel notis, dan tabel tagihan dengan maksimal 3 data. Gitu. Lalu khusus untuk tabel tagihan itu akan di grup, dihitung jumlah berapa ada jumlah data berdasarkan nomor tagihan, berdasarkan tanggalnya. Lalu akan disusun, akan di order by, diurutkan berdasarkan tanggalnya dari tanggal yang terbaru. So, yang ini hitung T, hitung will, dan hitung notice, hitung not itu untuk menghitung jumlah data dari setiap tabel. Nah, lalu itu data tersebut akan dikirim ke home di dalam folder konten. Kan di sini dipanggil. Nah, ini di sini saya menggunakan layout. Jadi ngambil dari sini layoutnya. Itu ada head, ini untuk CSS-nya. Lalu JS-nya itu JavaScript-nya. Lalu ZNav itu adalah sisi sebelah kiri dari halaman webnya. Yang paling kiri, yang ini. Yang isinya dashboard, hitung menu, manajemen user, dan ke bawahnya. Nah, ini itu akan tampil ketika sudah login saja. Gitu. Jadi ketika sudah login maka akan ditampilkan. Nah, lalu jika yang login adalah user dan admin dan operator, itu maka akan ditampilkan. Nah, jika gue seperti pertama, itu sisinya akan kosong semua.
Oke, itu bagian side-nya. Lalu ini template-nya. Ini dasar dari si halamannya, yaitu ini untuk mengambil judul. Lalu ini memasukkan include si head-nya yang tadi. Lalu ini top nav. Nah, top nav itu bagian atasnya. Oke, lalu ada side nav yang sebelah kirinya. Lalu ini isi kontennya. Oke, lalu JavaScript-nya di bawah. Oke, seperti itu. Oke, kembali ke hitung notice. Nah, ada di paling bawah, di luar dari autentikasi. Jadi, yang hitung ini tidak masuk ke autentikasi. Sehingga semua user ataupun yang belum login itu bisa mengakses. Yang pertama, hitung di sini untuk menginput, menerima inputan berapa jumlah fakturnya, gitu, berapa tipe fakturnya yang ada. Lalu nanti akan dikirim ke hitung notice di content controller. Nah, akan ditampilkan ke sini. Nah, di sini akan menampilkan jumlah yang ini. Nah, itu notice menampilkan jumlah berapa banyak fakturnya itu yang ada sesuai yang tadi diinputkan di hitung. Oke, lalu ini di proses fungsi untuk mengirimkan. Oke, saya menggunakan array. Itu jadi datanya itu yang berulang tadi itu disimpan dulu di array. Itu dimasukkan ke dalam array. Jumlah totalnya itu adalah akumulasi. Jadi seiring bertambah, seiring perulangan itu akan terus tersimpan di jumlah total. Oke, ini array. Itu jadi data yang masuk sekali saat mutar sekali itu akan simpan di array, berarti indeks ke 0, lalu berputar sekali lagi indeks ke 1 dan seterusnya sampai for-nya false. Oke, lalu dikirim dan ke hasil hitung. Nah, ini untuk fungsi PDF-nya. Itu untuk menyimpan file berdasarkan PDF. Oke, itu. Nah, lalu untuk manage user, yang tadi manage user itu harus admin. Nah, di sini ditambahkan middleware is admin, jadi hanya admin saja yang bisa mengakses. Lalu ketika selain admin, ya misalkan saya logout, lalu login sebagai user biasa, operator. Oke, maka seperti yang tadi dibilang, di sini tidak akan ada untuk manajemen usernya. Lalu ketika mengakses di sini tulis manage user, nah itu akan otomatis ngedirect ke root. Itu jadi tidak bisa diakses. Oke, itu untuk manage user. Oke, kita buka dengan user admin lagi. Oke, lalu sekarang kita ke tabel wilayah. Nah, di tabel wilayah ini berisi wilayahnya, itu wilayah area prosesnya, yaitu ada 2 di Pelabuhan Ratu dan juga di Cianjur. Gitu. Lalu di setiap wilayah itu berbeda biaya jasa, Langwil dan juga PNB BPKB itu berbeda-beda.
Gitu, di sini bisa menambah data. Untuk menambah data, oke, lalu bisa juga dicetak. Ini di sebelah tambah data ada untuk mencetak. Oke, jadi langsung di print. Nah, seperti itu. Oke, lalu juga di setiap datanya itu bisa diedit dan bisa dihapus. Nah, untuk edit. Oke, itu lalu scriptnya di tabel wilayah di sini. Oke, di sini itu untuk menampilkan tabel wilayah itu akan buka tabel controller dengan fungsi tabel wilayah. Nah, ini akan hanya untuk menampilkan isi dari tabelnya. Oke, lalu untuk menambah wilayah itu akan ke fungsi tambah, Oke, lalu tampillah di sini akan muncul formnya. Tuh, ditambah wilayah. Nah, ini ada form untuk tambah wilayah. Oke, lalu ketika formnya disubmit, itu akan mengirim link simpan. Itu untuk simpan wilayah. Itu nanti akan memanggil fungsi simpan wilayah. Akan disimpan ke database, yaitu tabel wilayah. Lalu akan direct ke admin tabel wilayah kembali ke atas. Oke, lalu ini untuk mengedit, menampilkan editnya. Lalu ini untuk mengupdate ke database-nya. Ini untuk menghapus wilayah. Nah, ini untuk mencetak wilayah. Tuh, jadi menampilkan data ke halaman. Oke, itu untuk tabel wilayah. Nah, selanjutnya itu tabel notice. Oke. Oke, ini tabel notice. Jadi di sini adalah data tipe-tipe kendaraan dan juga harganya. Oke, sama mirip dengan tabel wilayah, itu bisa nambah data, lalu bisa dicetak, itu sama saja. Oke, lalu bisa diedit dan bisa dihapus juga. Oke, lalu untuk scriptnya itu kurang lebih sama. Strukturnya masih sama, logikanya masih sama. Ini untuk menampilkan, lalu menambah data. Ini untuk mencetak. Lalu untuk menyimpan data, setelah tadi ada form, lalu ketika klik formnya, itu akan membaca nanti mengeksekusi fungsi simpan notice. Lalu ini untuk mengedit notice, ini dan update, ini satu paket. Edit menampilkannya, update-nya itu untuk mengeksekusi ke database-nya. Lalu ini untuk menghapus notice. Tuh, itu untuk notice. Nah, untuk blade-nya juga kurang lebih sama. Tabel notice di sini ada tabel itu untuk isinya dari database harga notice. Lalu untuk tambah notice juga sama, ada form. Oke, editnya sama. Oke, itu isinya sama, kurang lebih sama, mirip. Oke, yang terakhir itu ada tabel tagihan. Nah, untuk tabel tagihan itu tabel di database-nya itu satu tabel.
Nah, tapi di awal saya urutkan, saya kelompokkan itu berdasarkan nomor tagihan gitu. Jadi untuk mempermudah karena nanti pencetakannya itu pasti berdasarkan nomor tagihan ya. Oke, sebentar. Jadi di webnya di sini untuk menampilkan tabel tagihan di tabel controller dan nomor tagihan. Tabel tagihan. Nah, ini menampilkan data. Nah, ini di select menghitung jumlah si tanggal berdasarkan tanggal, lalu di grup berdasarkan tanggal, disusun berdasarkan tanggal. Jadi susunannya diurutkannya berdasarkan tanggal terbaru. Itu. Lalu di sini mengambil datanya itu hanya jumlah datanya berdasarkan grup tanggal, lalu ID tagihan, nomor tagihan, dan tanggalnya. Itu. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Tanggal, nomor tagihan, jumlah. Kayak misalkan kita nambah baru, tambah data. Nah, berarti ditambah tagihan di sini. Ini yang kedua. Nah, tambah tagihan. Maka akan membaca tambah tagihan. Nah, ini. Ini untuk menampilkan formnya. Lalu ini untuk mengeksekusi formnya. Nanti ketika menambah tagihan di sini, itu ini formnya, isikan misalkan plat nomornya, lalu namanya, alamatnya, nomor rangka, nomor mesin, lalu tipenya apa, lalu pilih wilayahnya, dan tanggal STNK-nya. Oke, misalkan tanggal STNK minggu kemarin rilisnya. Nah, lalu untuk progresifnya itu bisa diisi, bisa enggak. Jadi jika si ini faktor ini itu adalah progresif, maka disebut progresifnya berapa dan notisnya berapa. Gitu. Nanti selisihnya otomatis muncul, yaitu pengurangan dari si notis yang ada di sini dikurangi dikurangi notis aslinya. Oke, misalkan ini adalah NF11. Nah, maka harganya adalah segini. Ya, di sini ada di kwitansinya. Data bisa disimpan. Nah, di sini itu otomatis kembali lagi ke tambah data. Tuh, misalkan tambah lagi. Misalkan produksi kedua. Lalu harga aslinya itu adalah H1B 42. Harga aslinya adalah 1.919.000 misalkan saya nulis di sini 2 juta. Oke, lalu klik simpan. Oke, kita kembali ke tabel tagihan. Nah, tadi di situ ketika kita menambah data tidak dimasukkan nomor tagihan dan juga tanggalnya. Nah, jadi si nomor tagihan itu akan otomatis menambah sendiri gitu berdasarkan tanggalnya. Jadi ketika kita bikin tanggal baru, itu tanggal hari ini tanggal 20, nah maka nomor tagihannya itu adalah akan menambah satu dari tanggal terakhir. Itu nomor tagihan terakhir. Nomor tagihan terakhir adalah 3. Nah, maka sekarang akan jadi 4. Nah, ketika
nambah data lagi itu tetap 4 gitu karena masih di tanggal yang sama. Nah, tapi ketika menambah datanya besok, nah maka akan jadi 5 untuk besok tanggal 21. Atau misalkan nge-input lagi minggu depannya. Nah, maka tanggal di minggu depannya itu akan menjadi 5. Gitu. Pokoknya ini akan dari yang terakhir gitu. Jadi kalau 4 dihapus, ya maka nanti minggu depan atau ke depannya minggu lagi kembali jadi 4. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi untuk nambah data. Gitu, ini untuk mendapatkan nomor tagihan. Itu diambil dulu dari database. Tampilkan nomor tagihan, diurutkan dari yang terbesar. Gitu. Lalu dipecah. Nah, diambillah nomornya. Gitu. Lalu dicek si tanggalnya. Nah, jika si tanggalnya tidak sama dengan hari ini, maka nomornya ditambah 1. Nah, berarti jika sama, else-nya, maka nomornya akan digunakan nomor yang sama. Tuh, lalu untuk selisihnya itu notisnya dikurangi di notice. Gitu, notice yang diinputkan dikurangi yang dari tabel notice. Lalu progresifnya ini, jika ada progresif, maka si harga notice ditambah selisih. Itu untuk harga notisnya. Jika tidak, maka selisihnya akan 0. Oke, nah ini untuk nomor suratnya, nomor tagihannya. Ini untuk switch bulannya. Nah, jadi membaca bulan, untuk sekarang bulan Juli, maka nanti otomatis jadi 7. Oke, lalu ini dikirim ke Blade. Oke, ini ditambah data ke database. Itu lalu nanti didirect ke tambah tagihan kembali. Oke, itu. Oke, lalu di sini itu tadi awalnya database itu cuman satu database. Satu tabel. Nah, ini itu aslinya adalah satu tabel. Di sini masuk semua, lalu nomor tagihan dan tanggalnya di sini. Nah, di sini ada nomor tagihan itu sama, tanggal juga sama. Nah, nanti di group by berdasarkan ini. Itu maka ini yang tampilnya. Nah, lalu ketika melihat detail itu akan menampilkan detail berdasarkan tanggalnya, berdasarkan nomor tagihannya. Nah, ini di nomor tagihan 004 tanggal 20 itu ada 2 data. Nah, ada 2 data di sini. Jika nambah lagi itu bisa nambah di sini. Nah, berarti kalau mengklik nambah di sini itu nomor tagihan dan tanggalnya otomatis yang sesuai yang ini. Yang kita inputkan. Kelompok yang ini. Gitu. Jadi nggak menyesuaikan dengan tanggal. Gitu. Jadi misalkan mau nambah di tanggal kemarin misalkan. Nah, berarti tetap nomor tagihannya itu tidak akan jadi hari ini, tapi tetap menjadi yang kemarin. Gitu. Oke, lalu selain detail, oke yang tadi yang detail, nah ini menampilkan tanggal berdasarkan si tanggalnya gitu. Jadi data yang diambil adalah sesuai tanggal. Itu jadi hanya tanggal yang sama saja yang muncul. Oke, lalu ini bisa dihapus. Nah, dihapus. Oke, itu ngehapusnya. Nah, ini hapus. Nah, hapus yang grup yang pertama. Jadi ngapusnya berdasarkan si tanggal. Itu jadi tanggal yang sama dengan yang tanggal yang akan dihapus itu akan terhapus semua datanya. Gitu. Kalau hapus yang ini, hapus yang di dalam detailnya. Nah, hapus yang di sini. Di sini juga bisa diedit. Oke, lalu bisa dicetak ya. Jadi cetak yang di sini, ekspor, ini cetak, ekspor PDF, ekspor Excel itu sama dengan yang ada di luar sini. Itu masih sama fungsinya. Lalu routingnya juga masih sama.
Oke, untuk cetak itu mencetak langsung. Nah, seperti ini mencetak langsung. Itu sama, kurang lebih sama seperti yang cetak biasa. Nah, ini cetak. Hanya langsung menampilkan data ke blade-nya. Lalu di blade-nya itu nanti dipanggil JavaScript untuk mencetak ke cetak tagihan. Nah, di sini dipanggil JavaScript untuk mencetak window print. Yaitu, lalu untuk ekspor PDF juga sama. Oke, ini setelah diekspor, nomor tagihan, lalu tanggalnya. Lalu untuk cetak Excel, ekspornya di Excel. Nah, ini ketika menjadi Excel. Gitu. Oke, itu. Nah, tadi yang dicetak sama cetak ekspor PDF jadi Excel itu sama saja untuk komposisi tabelnya. Di sini Nah, di sini total itu menjumlahkan dari yang di atas. PNKB juga sama, biaya jasa sama, notis sama, lalu selisihnya juga sama. Seperti itu. Nah, lalu untuk scriptnya, ini cetak tadi cetak tagihan, ini untuk ke PDF, pakai DOM PDF, set papernya jadi landscape, cetak tagihan. Oke, download namanya adalah cetak tagihan. Lalu untuk jadi Excel itu sama seperti cetak biasa, ini sama. Cuma pada ininya, di sininya, tambahkan header ini untuk mencetak. Jadi Excel, isi file name-nya. Oke, number format di sini agar format numberingnya itu jadi uh, bilangan ribuan gitu. Jadi setiap ribuan itu ada split koma. Oke, itu tabel tagihan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.